Ini nggak usah tegang aja ya, aku tuh nggak usah ya. Terus juga santai aja ya. Misalnya, kayak mau dieksekusi segala macam tuh nggak usah, nggak kok, santai. Oke. Kayaknya yang berdomisili Jogja dulu deh. Nanda, kenalan dulu dong. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ahnaf Suryananda Kuncoro dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Bisa dipanggil Nanda. Oke. Selanjutnya dari partisipan aja deh. Wait. Mbak Akila. Oke. Kenalan dulu deh. Halo, nama saya Akila Shalwa dari SMA 1 Gudian. Oke, terima kasih. Sama Emirfan nih, Emirfan. Saya Muhammad Irfan dari SMA 1 Sumbawa Besar, NTB. Oke. Panggil aja Irfan, Ipan boleh. Terima kasih. Oke, siap. Terus sama ini ada yang masih connecting to audio ini. Oke deh, yang Mas Duta, kenalan dulu dong. Nama saya Muhammad Duta Maulino dari SMA 2 Pati, bisa dipanggil Duta. Oke. Halo Duta, halo. Iya. Oke deh. Di sini kan udah kekumpul ya. Jadi kita bakalan ngasih beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua yang udah ngumpul nih dan luangin waktu. Sebelumnya terima kasih untuk mohon maaf ya itu di luar. Terima kasih sebelumnya udah luangin waktu untuk kita untuk memenuhi permintaan kita semua. Mungkin teman-teman dari kita semua udah minta tolong segala macam buat join ya di Zoom ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, selanjutnya bakalan dilanjut nih sama Maza. Lanjut. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Mas Darois Amrullah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, di sini tadi udah perkenalan semua ya, Mas Rehan. Atau ada yang belum? Tadi siapa? Dwiki itu belum. Dwiki bisa on mic, perkenalan Dwiki. Perkenalan dari SMK mana? On cam, on mic. Kalem aja, Wik. Kalem. Santai. Perkenalkan, nama saya Dwiki Adi Pradana dari SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara. Oke. Terima kasih Dwiki. Kemudian Rafa bisa on mic dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Rafa Faizatul Rahman dari SMK 2 Bawang. Bisa di off mic dulu, nggak apa-apa. Bisa dimatikan dulu mic-nya, nggak apa-apa. Dwiki dan Rafa, terima kasih. Ya, yang pertama-tama di sini, kalian di sini sudah ada gambaran atau belum setelah lulus dari sekolahan kalian ini, yang dari SMA ataupun SMK, mau kuliah di mana, itu udah ada gambaran atau belum? Silahkan bisa dijawab satu persatu. Mungkin dari Mas Nanda nih, dari SMA 2 Yogyakarta, bisa menjelaskan. Izin menjawab, saya sudah memiliki gambaran untuk kedepannya setelah lulus SMA, Mas.
kan SMA ingin kuliah di jurusan apa dan di mana. Oke, terima kasih Mas Nanda. Ya, kemudian Mas Irfan nih, Mas M. Irfan, sudah ada gambaran atau belum mau melanjutkan kuliah di mana? Kalau saya sih niatnya sih di dalam NTB, cuman kalau lebih pengennya itu di luar NTB sih, karena mau nambah pengalaman sih kalau di luar NTB terus. Juga menambah wawasan gitu, supaya berkembang lah dalam diri saya. Ya, itu aja sih. Berarti kalau misalnya tiba-tiba offline segala macam tuh pengen nggak? Saya kuliah nih, universitas nih atau suatu kampus nih ngasih keenakan nih bahwa ini univ kita tuh udah bisa offline tuh, mau nggak gitu? Atau teman-teman semua masih punya ini nggak, masih ada alasan gitu ya nggak mau offline, dan itu kenapa milih online sampai saat ini gitu? Mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Irfan gitu ya. Kalau saya sih gimana ya? Kayaknya sih lebih keenakan online sih, karena dari SMA kemarin tuh sudah lama online, jadi gimana ya? Keenakannya itu sih kita lama bangun, terus buat ngabsen pagi aja, nanti nugasnya itu bisa misalnya ini dari jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Jadinya ada waktu tersendiri kita buat kapan gitu tuh kumpul tugas. Dan juga sih kita kalau online itu sih bisa itu di mana-mana, maupun mau di luar daerah atau di dalam daerah gitu. Jadi kita bisa kemana-mana aja sih kalau itu sih kalau menurut saya. Kalau yang lainnya mungkin pengen tunjuk atau Akila gitu, Mas Nanda, Mas Duta, apa Wiki gimana? Apakah sama gitu sama Mas Irfan? Dari ini deh, Nanda silakan. I see your open mic ya. Ya, menurut saya kuliah dan bisa lebih bebas menentukan jadwalnya itu kan, karena kita datang ke kampus itu mas. Bisa memilihnya lebih jauh juga, bisa sampai ke luar negeri juga. Oke, terima kasih untuk Mas Nanda ya. Kemudian bisa dilanjut kepada Mbak Akila Syalwa nih dari SMA 1 Kodean. Bisa open mic. Kuliah online kayaknya juga seru, soalnya waktunya itu lebih fleksibel. Ya, baik. Kemudian untuk Mas Rafa nih, Mas Rafa ada alasan lebih memilih gimana, offline atau online untuk kuliah? Ya, kalau menurut saya lebih ke kuliah offline, karena kalau online kan udah lama di rumah jadinya bosan mungkin. Terima kasih Mas Rafa ya. Sekarang bisa dilanjut Mas Duta dari SMA 2 Pati. Silahkan open mic. Kalau saya sih mending sekolah online, lebih nyantai. Kuliah online maksudnya.
Oke, terima kasih Mas Duta. Kemudian dilanjut Mas Dwiki nih. Mas Dwiki lebih memilih online atau offline untuk kuliahnya? Oh ya Mas, menurut saya sih mending online dulu ya Mas. Soalnya kan masih banyak pandemi Mas. Juga menurut saya kalau kuliah kan banyak orang-orang ya bukan di sekitar sini lah Mas, banyak. Oh, jadi takut ini ya, penyebaran virus corona masih rentan gitu ya? Ya takutnya gitu aja sih Mas. Oh iya ya, oke, terima kasih Mas Dwiki. Bisa Ya, sama-sama. dilanjut lagi Mas Rehan. Oke. Nah, kebanyakan di sini kan online ya. Nah, jadi apa ya? Karena banyak alasan bagi kita semua gitu ya, belum mencapai A, B, C, D segala macam kan. Nah, kelas 12 kayaknya ini tuh, kayaknya nggak asing banget kalau misalnya kita dari PTN, PTS segala macam kan. Nah, salah satu di antara peserta Zoom di sini, teman-teman semua, ada yang udah tahu kampus UMY nggak? Open mic aja, kalau misalnya open mic aja kalau misalnya belum tahu gitu. Misalnya Kak, saya belum tahu Kak, atau Mas Rehan gitu belum tahu nih UMY itu di mana gitu. Open mic aja. Tahu semuanya belum tahu nih UMY di mana itu. Mas Rehan tuh di mana UMY ya? Saya belum begitu tahu Mas UMY gimana, bisa minta tolong dijelaskan Mas. Oh, oke. Nah, jadi UMY itu singkatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita tuh di sini merupakan mahasiswa dari kampus tersebut yang berjargon unggul dan islami. Tuh. Nah, tapi di sini udah pada tahu kan UMY di mana gitu. Terus apa sih keunggulan UMY gitu segala macam, atau belum tahu gitu gimana? Ya udah kita jelasin gitu kalau misalnya belum tahu ya. Nah, jadi di UMY itu punya program ya, ada program vokasi sarjana, pasca sarjana, terus profesi, sama program studi internasional. Mungkin kalau habis kelas 12 ya kayaknya langsung incar S1 biasanya, atau selain S1 deh itu di 4 diploma gitu kan. Nah, tapi kendalanya di sini kita masih pengen online ya, pengen sambil yang lain gitu ya, pengen kerjain sama yang lain. Mungkin dari salah satu teman kita ada teman terus nggak mau COVID menyebar gitu kan, terus ada juga kerjaan, terus enak fleksibel juga ya kalau misalnya absen segala macam tuh. Tapi tahu nggak UMY atau teman-teman di sini udah tahu nggak kalau UMY itu udah offline? Udah tahu nggak? Ada yang tahu belum nih? Yang di sini udah tahu Mas. Udah tahu. Udah tahu. Oke. Siap. Terima kasih. Di sini ada yang udah vaksin belum, atau masih belum ada acara di sekolah untuk vaksinasi? Sudah Mas. Dosis. Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih. Nah, itu kan. Jadi alhamdulillah nih kalau misalnya teman-teman semua udah tahu ya, apalagi kelas 12. Thank you. Berarti anaknya rajin banget ya untuk nyari-nyari informasi ya. Nah, jadi di UMY itu kita juga menaati protokol kesehatan. Nah, untuk teknis pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama ya, masuk perkuliahan tatap muka offline bukanlah suatu pilihan yang wajib ya, tapi ini harus berdasarkan dengan keinginan orang tua kita gitu. Kalau misalnya
kita juga harus vaksin segala macam gitu ya, supaya kita bisa tetap bercengkrama sama teman-teman kita juga tetap sehat gitu. Nah, yang kedua ya, bagi yang ingin memutuskan online nih, misalnya Rafa terus Dwiki pengen ikut kelas offline ya, itu harus isolasi mandiri dulu sama 14 hari gitu. Nah, untuk kita juga harus pakai masker ya, itu harus sudah kita tuh harus pakai masker juga, terus bawa hand sanitizer, terus menjaga jarak ya. Jadi nggak usah perlu khawatir juga kalau nih UM-nya nih kayaknya nggak bener nih ngadain offline, enggak gitu. Jadi kita juga merupakan kampus yang pertama kali mengadakan offline. Pertama kali mengadakan offline. Mungkin semua kita bertanya gitu ya, kenapa sih UMY begitu berani? Karena kalau nggak salah ya, itu UMY itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta udah membuka offline sekitar 2021, beberapa bulan kemarin, di akhir-akhir bulan Februari. Nah, kenapa sekarang udah mulai intensif dan UMY udah berani banget untuk ngebuka offline? Karena UMY sendiri sudah ngasih sarana vaksin untuk mahasiswanya, termasuk untuk dosen-dosen dan tenaga pekerja di sana gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin offline gitu ya, atau yang sebelumnya pengen online gitu ya, terus tertarik, langsung aja ke sini gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah ini teman-teman pengen nggak kalau misalnya masuk UMY? Akila dulu deh, atau Dwiki, kita gitu, silahkan. Ayo silahkan yang mau menyumbangkan suaranya, gimana? Kira-kira mau nggak kuliah di UMY kalau kalian masuk UMY? Irfan. Kalau saya pribadi sih pengen, tapi orang tua nggak ngizinin soalnya kalau di luar daerah itu. Tapi nanti saya cobalah, siapa tahu keinginan orang tua itu bisa diubah lah. Insya Allah pengennya sih. Oke. Yang lain mungkin ada siapa gitu? Mas Nanda. Kalau saya sendiri sih masih mau mempertimbangkan lagi ya Mas. Bahkan banyak pilihan yang lain juga kan Mas. Oke. Nih biar yakin lagi ya. Jadi mungkin ketakutan orang tua kayaknya bisa kita minimalisir. Karena kalau misalnya orang tua ya pasti takut anaknya kenapa-napa ya, apalagi corona bukan penyakit yang main-main ya. Kita tuh misalnya di dalam kelas itu tetap yang namanya untuk ngelis dulu siapa yang masuk ya di kelas ini berapa gitu. Nanti untuk minggu selanjutnya itu juga bakal digilir untuk online. Jadi biar nggak mengecewakan teman-teman semua yang ingin offline, kita juga bakal rolling dulu biar adil gitu. Nah, untuk di kelas pun kita juga udah bagi ya, jadi masing-masing untuk jaga jarak ya. Misalnya kalau teman-teman semua ya paham lah kalau misalnya untuk bagi jarak di setiap kursi, misalnya pergi ke bank, terus pergi ke tempat-tempat antri ya, pasti ada kayak sekat-sekat, tau lah ya, apalagi kalau misalnya di masjid kan itu ada kayak lakban merah gitu ya, kita udah melakukan itu. Jadi okupansi kelas ada 50% ya, sekitar 20 orang. Jadi kalau misalnya mendaftar kuliah offline lebih dari 20 orang lagi, maka dibagi menjadi 2 kelompok, masuk per minggu secara bergantian, dan sebagian belajar offline dan sebagian lainnya online gitu. Nah, pertanyaannya,
Mas Rehan, nggak bisa nih, soalnya kalau kayak gitu kurang bisa ada ini, kurang bisa ada paket gitu ya. Tenang aja ya, karena pemerintah udah ngasih yang namanya paket pemerintah atau kota pemerintah Kemendikbud. Nah, terus kalau misalnya Kemendikbudnya habis, langsung aja untuk ke UMY, karena UMY bisa dinikmati WiFi mencakup satu area kampus tersebut gitu. Gimana teman-teman, ada ketertarikan nggak nih kuliah di UMY dengan fasilitas yang begitu mumpuni ya untuk kuliah offline, dan juga insya Allah udah aman lah karena UMY sudah memfasilitasi vaksinasi untuk seluruh mahasiswanya dan juga tenaga pengajarnya di sana. Dengan kemarin ada ini kan berita yang vaksinasi UMY massal, insya Allah udah nggak ada lah corona nih. Memang masih ada, cuma kita protokolnya udah ketat, jadi nggak usah ragu lagi untuk kuliah offline. Begitu kan Mas Rehan? Betul bang. Betul bang. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, kalau misal tiba-tiba nih ada anjuran untuk kuliah offline, langsung masuk kuliah offline gitu, kira-kira kalian siap nggak untuk berkuliah offline? Semisal nantinya ada disuruh, padahal ini kalian masih enak-enak gitu, online di rumah bisa nyambi sana sini, tiba-tiba kok mau offline gitu, tanggapan kalian gimana? Bisa Mas Nanda ataupun Mbak Akila atau siapa, boleh on-mic. Kalau ingin menjawab Mas, kalau saya sendiri ya mungkin sedikit kaget kan, penyesuaian lagi kan Mas, biasa untuk online kan ya, kalau online kan begitu teratur. Nah ya, tapi mungkin ya sekitar 1 atau 2 bulan setelah pelaksanaannya itu kan mengikuti yang benar, tapi ya kayaknya masih takut kan, gitu harus melihat situasi juga kan Mas, COVID lain-lain untuk offline gitu. Terima kasih Mas. Oke, siap, terima kasih Mas Nanda. Ya yang lain gimana? Kira-kira siap nggak nih kalau tiba-tiba offline gitu, diwajibkan offline untuk kuliahnya nih? Kira-kira siap nggak Mas Irfan? Insya Allah siap Mas, kalau tiba-tiba offline gitu. Oke. Nah, ini ya. Berarti kebanyakan dari kita ya. Terus lagi mungkin banyak tanggungan juga ya kalau misalnya online. Tapi apa sih yang harus kita siapkan ya kalau misalnya udah offline tiba-tiba gitu. Udah, jadi tenang aja kalau misalnya masih ragu atau udah mentok banget nih nyari gimana gitu ya, ingin dapatin univ yang udah terjamin di vaksin gratis juga kan ya, selalu lagi kayak sistem ya, drive-thru, tahu drive-thru nggak sih? Drive-thru kita jalan buat udah nggak mau kita ya offline tuh, ya udah kita harus mikir, kita harus mikir kedepannya gimana gitu. Nah jadi gimana kalau misalnya udah pemerintah udah netapin nih kuliah sekolah SD SMP SMA udah harus offline. Nah jadi gimana kedepannya? Oke, kalau misalnya vaksin udah nggak diberlakukan segala macam, tapi kita harus yang namanya menjaga ya tersebut imunitas tubuh kita juga kayak ya sama aja sih kayak misalnya orang sakit gitu ya.
misalnya orang sakit langsung angkat beban segala macam ya, sampai keringetan, itu enggak juga gitu. Jadi kita kudu punya yang namanya planning tersebut. Nah, alhamdulillahnya UMY mempunyai hal itu. Itu loh teman-teman. Nah, tertarik nggak? Irfan, tertarik nggak? Atau Nanda gitu, tertarik? Akil lah, ya. Akil lah, tertarik nggak? Cek. Ya, begitulah teman-teman penjelasan mengenai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Buat kalian kalau mau berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini bisa nanti cek lamanya di umy.ac.id ya, bisa cek di sana nanti tentang UMY atau browsing gitu buat mengenai bagaimana pembelajarannya di sana, atau bisa tanya dari salah satu kita, bisa ke Mas Noval, bisa ke Mas Bekti, atau ke Mas Raihan gitu. Nanti bisa ada kolom buat nomor handphone kita buat bisa lah tanya sekitar mengenai UMY gitu. Dan buat kalian juga udah jangan ragu untuk kuliah offline, karena kuliah offline itu seru dan juga yang pastinya lebih asik lah, karena bertemu sama teman-teman, terus juga bisa refreshing, lihat-lihat cewek-cewek cantik gitu kan ya, juga nggak bosen gitu di rumah, walaupun ya di sini harus ngekos gitu ataupun apa, yang penting kan kalian bisa jaga diri gitu, begitu kan ya Mas Raihan? Iya betul banget. Jadi ya ntar tuh ada satu sisi dan satu titik di mana kita tuh kayak ya Allah kok bisa ya, seru ya gitu. Nanti bisa jalan-jalan, apalagi Jogja ya, Malioboro-nya, terus hutan pinusnya gitu ya, pantai Parangtritisnya tuh keren banget, sunsetnya nggak bakalan apalagi UMY ya, nggak capek-capek buat ke sana kemari ya, nggak kayak kampus lain-lain ya, udah di pojok sana, pojok sini, pojok situ, udah tuh capek tuh, habis tuh bensin segala macam tuh ngisi, keluar duit ya. Oke teman-teman ya, makasih banyak untuk waktunya ya. Mas Irfan, terima kasih. Mbak Akila ya, terima kasih. Terus Mas Dwiki ya, terima kasih. Terus Mas Nanda, terima kasih ya. Terus Mas Rafa ya, terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya, walaupun bukan ulang tahun ya, tapi kita doain yang terbaik aja, oke? Dan ingat, entah kedepannya mau gimana, misalnya abis kuliah mau ngebuat bisnis kah, atau misalnya nggak nggak mau kuliah tapi betul, misalnya pengen kerja, pengen jadi miliuner, amin, tak doain pokoknya yang baik, oke? Tapi ingat, tujuan harus kita pupuk dari sekarang ya, ketimbang kita nggak ada planning sama sekali, oke? Terima kasih untuk kawan-kawan ya yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktu dan juga kuota internetnya ya untuk kita bersosialisasi di sini, bercengkrama ya kan. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk seluruh anak-anak kelas 12, semoga ujian kalian berjalan dengan lancar, nanti untuk kedepannya lebih baik lagi, lulus semua dengan hasil yang maksimal. Kami dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama Prodi Ilmu Komunikasi ya, mewakili seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih Mas. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu.